Halo, sahabat cerita mulu. Kali ini kita akan membahas cerita tentang Abu Nawas. Judulnya adalah Ditanya Baginda, Abu Nawas malah ngajak pejabat istana di Kampung Gajah. Nonton sampai habis ya ceritanya, karena di akhir cerita kita akan menjelaskan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa terus upload video-video yang bermanfaat. Sore itu, Baginda Raja dan Abu Nawas duduk santai bersama di sudut istana. Di kejauhan, sejumlah menteri menyaksikan mereka dengan wajah iri. Apa hebatnya Abu Nawas bisa duduk santai dengan Baginda? Celetuk salah seorang menteri kepada rekannya. Sementara Baginda dan Abu Nawas asyik-asyik saja, ngobrol diselingi tawa. "Abu, kenapa pejabat istana tidak suka dengan kamu?" tanya Baginda disalah menyeruput kopinya. Abu Nawas hanya tersenyum. "Mungkin mereka belum kenal dengan baik siapa hamba," jawab Abu Nawas sekenanya. "Belum kenal bagaimana?" tanya Baginda. "Mereka mengenal sedikit dan itu mungkin yang buruk-buruk saja," ujar Abu Nawas juga sembari menyeruput kopi. Baginda tidak bisa mengerti dalih Abu Nawas itu. Soalnya, tentang siapa Abu Nawas sudah dijelaskan kepada para pejabat istana. Daftar riwayat hidup Abu Nawas pun mudah diakses pejabat. Ingin kenal seperti apa lagi? "Saya dengar Baginda mendatangi gajah dari negeri lain," tanya Abu Nawas seakan mengalihkan pembicaraan. "Wahai Abu, kamu jangan mengalihkan pembicaraan," sergah Paduka Raja. "Tidak yang mulia, hamba tidak mengalihkan apa-apa," jawab Abu Nawas buru-buru. "Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Paduka," jelasnya. "Apa maksudmu?" tanya Baginda. "Apakah semua pejabat istana sudah pernah melihat seperti apa itu gajah?" tanya Abu Nawas. Baginda berpikir sejenak. "Saya kira belum semua," jawab Baginda kemudian. "Bisakah Baginda memanggil beberapa orang yang belum pernah melihat gajah seumur hidupnya?" Baginda pun memanggil 4 orang pejabat istana. Termasuk diantaranya adalah seorang menteri. "Apa kalian pernah melihat gajah?" tanya Baginda. "Belum Baginda," jawab mereka serentak. Baginda lalu memandang Abu Nawas. "Boleh mereka melihat gajah itu Baginda?" tanya Abu Nawas. Baginda mengangguk setuju. Para pejabat itu bersama Abu Nawas berjalan menuju kandang gajah dipandu seorang petugas. Gajah itu berada di dalam kandang tak jauh dari istana. Begitu mereka tiba di kandang gajah, Abu Nawas memadamkan lampu sehingga menjadi gelap gulita. Mereka tidak bisa melihat apapun. Seorang pejabat menyentuh belalainya, sehingga ia mengira bahwa makhluk ini pasti seperti sebatang pipa. Pejabat kedua menyentuh telinganya dan menyimpulkan bahwa ia adalah kipas. Selanjutnya, pejabat ketiga memegang kakinya, sehingga ia berkesimpulan bahwa gajah itu adalah binatang seperti pilar. Akhirnya, pejabat keempat menyentuh punggungnya, sehingga ia yakin bahwa ia adalah semacam singgasana. Selanjutnya, Abu Nawas mengajak para pejabat itu kembali menghadap Baginda. "Coba jelaskan seperti apa gajah itu kepada Baginda," pinta Abu Nawas. Tidak seorang pun bisa menggambarkan gajah dengan sempurna, lantaran menyentuh sebagian makhluk itu. Maka setiap orang hanya mengacu pada apa yang telah diketahuinya. "Begitulah Baginda," ujar Abu Nawas tersenyum. Mereka tidak mengenal gajah dengan benar karena mereka dalam kegelapan dan terburu-buru mengambil kesimpulan. Kemudian Baginda mengangguk-ngangguk. "Ternyata memang butuh waktu dan pikiran yang bening tanpa sikap iri untuk mengenal dirimu," ujar Baginda puas. Acara ngopi sore pun berakhir dengan kepuasan di wajah Baginda. "Abu Nawas benar-benar pintar," gumam Baginda penuh dengan kekaguman. Begitu Abu Nawas meninggalkan istana. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Salah satunya adalah, janganlah bersikap iri. Setiap manusia pasti pernah iri dengan berbagai alasan. Yang melatar manusia untuk iri pun berbeda-beda faktornya. Ada yang iri melihat teman yang sukses, ada yang iri melihat teman punya relasi yang banyak, ada yang iri melihat teman begitu mudah mendapat pekerjaan. Hal seperti itu sangat lumrah terjadi dalam kehidupan manusia.
Akan lebih baik bila iri mampu memotivasi menjadi brilian. Bukan malah sebaliknya, iri mendorong manusia untuk melakukan perbuatan tercela. Jika meminjam kalimat para motivator, jadikan rasa iri sebagai gas untuk menjadi orang berilmu. Jadikan rasa iri sebagai gas untuk rindu dekat pada Allah. Jadikan rasa iri sebagai materi evaluasi diri. Jadikan rasa iri sebagai momentum perubahan iman. Dan jadikan rasa iri bagian upaya terus perbaiki akhlak. Bahkan, dampak dari rasa iri tersebut juga sangat berbahaya ditinjau dari sisi apapun, baik dari sisi perspektif agama, sosial, kesehatan, dan interaksi membuat manusia tidak normal menjalani kehidupan. Padahal, dalam Islam sangat dilarang untuk iri. Kenapa tidak boleh iri? Karena kita tidak tahu cobaan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka, dan kita tidak tahu cobaan apa yang akan Allah berikan kepada mereka nanti. Bukankah kita sering mendengar bahwa cobaan akan diiringi rezeki, dan rezeki akan diiringkan dengan cobaan? Atau setiap kenikmatan akan dibarengi ujian, sedangkan setiap ujian insya Allah diganti dengan kenikmatan. Maka dari itu jangan iri, karena kesuksesan yang sudah diraih mereka ada sebab dan akibat. Mungkin Allah telah memberi cobaan yang tidak pernah kita ketahui. Mungkin cobaan yang dirasakan sangat luar biasa, lebih dari kesuksesan diraih atau perjalanan perjuangan yang dilalui penuh dengan ranjau-ranjau. Jadi sangat wajar merasa kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan penghargaan. Andailah sebelumnya belum pernah mendapat cobaan, ingat entah cobaan apa lagi yang akan diberikan padanya. Hidup ibarat rolling coaster, berputar-putar terus-menerus, silih berganti, dan terkadang nikmat serta cobaan silih berganti. Andai masih ada rasa iri atas apa yang diperoleh oleh orang lain, untuk segera menghapus rasa tersebut, sebab iri adalah perbuatan tidak baik. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton ya, semoga bermanfaat.